Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang blok dari boardnya tip Polytron. Jadi kita lihat di sini, yang pertama adalah ada beberapa board. Nah, ini board untuk dari transformator, dari trafo. Nah, kemari, nah ini masih AC. Lalu ini ada yang baterai. Kemudian dari AC disearahkan dengan dioda ini. Nah, jadi di sini juga timbul permasalahan. Pertama, apakah trafonya masih bagus? Ada nggak tegangan AC di sini? Kemudian ada nggak tegangan DC dari keluaran dioda? Nah, ini masing-masing sudah ada di video saya untuk cara mengukurnya. Nah, jadi ini dioda gelombang penuh. Nah, kemudian dialiri kemana? Pastinya itu ke beberapa blok seperti ini dan blok tone control dan blok power audionya. Kemudian yang mengatur pembagian dari blok ini adalah selektor. Nah, ini selektor. Jadi untuk tip, lalu untuk radio ada FM, AM dan lain-lain. Nah, jadi selektor ini juga karena sering dipakai dibolak-balik pada saat radio ini masih berfungsi, pastinya sering dipakai, dihidupkan tip, dipindahkan ke FM, maka selektor ini kadang-kadang menjadi haus. Nah, ketika menjadi haus, maka bisa jadi radionya tidak keluar suaranya, atau selektor tidak bisa menselect bahwa sekarang itu sedang memfungsikan radio FM. Nah, itu selektor, semua dikendalikan dari selektor. Blok apa saja yang ada di tip ini, tip Polytron model compo seperti ini. Jadi hampir sama rata-rata tip Polytron sebelum ada CD dan PCD. Nah, ini kita lihat pertama adalah blok radio. Nah, ini radio. Nah, ini IC yang menghasilkan radio dan mengeluarkan radio, baik AM, FM, dan lain-lain. Nah, ini rangkaian untuk memilih gelombangnya. Nah, kalau permasalahan radio ini, nah tinggal kita pilih apa yang sedang kita kerjakan atau kita periksa. Ketika kita memeriksa FM, maka arahkan pikiran kita untuk melihat komponen-komponen FM-nya. Nah, jadi kunci utama kerusakannya paling sering adalah kapasitor 10,7. Nah, ini dia. Lalu bagian trafo IF ini, lalu Varco. Nah, ini sudah saya bahas juga di video saya yang lain. Nah, jadi kalau ketika radio FM suaranya kecil sebelah, maka yang pertama kita perhatikan adalah bagian selektornya. Lalu kita lihat keluaran dari audio yang ada di blok FM ini kemana. Nah, jadi kita lihat dari selektor ini. Jadi dari selektor ini kita lihat, nah kaki ini, di sini semua yang mengendalikan FM atau tip dan lain-lain. Nah, kita perhatikan. Nah, ini bagian blok ini bisa kita jumper, kita pegang. Kita mau tahu di mana sumber inputnya, kita pegang begini, kita amatin di speaker apakah ada suara perubahan. Lalu kalau sudah kita lihat kaki ini kemana, lalu IC-nya. Nah, IC kalau sudah mentok semuanya kita sudah periksa, baru kita cek IC-nya. Dari awal kita lihat dulu bentuk fisik IC-nya apakah ada yang mencurigakan. Nah, biasanya kalau rusak akan seperti ada gosong, lalu ada seperti retak. Nah, untuk jelasnya bisa Anda lihat lagi ke bagian perbaikan video saya. Ada beberapa video baik Polytron ataupun radio-radio yang lain, cara menganalisanya sama. Jadi di blok ini kita boleh memegang komponen-komponennya untuk mencari sinyal gelombang dan lain-lain. Nah, kemudian blok lainnya adalah blok tip. Nah, ini dia tip. Nah, ini untuk merekam, memfungsikan dia rekam. Nah, tip ini di sensor, dibaca sensornya oleh sebuah IC ini. Nah, ini IC yang berurusan dengan tip. Nah, kita lihat di internet kaki IC ini. Begitu juga dengan radio tadi, kita lihat kakinya. Mana pin 1 untuk apa, pin 2, pin 3, dan seterusnya. Sama dengan ini. Nah, pada bagian tip ini, nah ini untuk memutar kecepatan ataupun suara. Lalu ada kapasitor-kapasitor. Nah, kapasitor ini perlu kita perhatikan apakah ada gembung. Nah, biasanya kalau kapasitor gembung, suara tip juga berpengaruh, menyebabkan suara itu akan berdengung sedikit ataupun ada noise desis.
Nah, jadi kapasitor ini perlu kita lihat. Nah, tentunya untuk mengukur kapasitor kita butuh ampermeter yang bagus. Lalu resistor, tapi resistor begini jarang rusak kalau di blok tip gini karena tegangannya kecil, kurang lebih 9 atau 12 volt. Lalu ada dioda jener seperti ini. Jadi komponen aktif, pasif kita cek, IC kita cek. Nah, lalu kita balik, kita lihat kakinya kemana. Nah, dari sinilah kita mulai. Ini sebagai penguat awalnya. Nah, biasanya setiap keluaran dari mau mengeluarkan suara itu ada dipasang kapasitor untuk dikecilkan, disaring ataupun ditambah resistor. Jadi kita lihat di sini kaki-kakinya. Nah, kemudian ini seperti selektor yang tadi ini secara otomatis pada saat tertarik. Nah, ini kalau di dalamnya terjadi short, patah ataupun juga mempengaruhi suara. Jadi kita periksa satu-satu. Nah, ini untuk motor. Nah, ke motor mekanis. Kalau tip tidak ada suara sama sekali, nah berarti kita tuduh pertama ini IC 3M ini, lalu kembali ke selektor. Bisa jadi pada saat dipilih ke selektor tidak berfungsi selektornya. Biasanya penyakit tidak hidup atau hidup ini kadang-kadang hidup kadang-kadang enggak karena tip sudah lama, sudah berumur. Biasanya problemnya di selektor. Oke, dari dua fungsi radio dan tip ini, di radio ada beberapa radio, FM, AM, mungkin ada SW dan lain-lain. Lalu ada tip. Nah, kemudian ini semua masuk ke sebuah equalizer. Kalau di sistem radio Polytron ada equalizer yang manual, ada equalizer kalau model gini equalizer yang sudah diprogram ke dalam IC ini. Nah, ini perlu kita cek IC-nya, tetapi jarang juga rusak karena ini tegangannya kecil. Jadi ingat, kalau komponen yang bekerja dengan tegangan yang kecil jarang rusak, kecuali ada pemeriksaan dari teknisi ataupun personal yang menyebabkan korslet pada bagian power supply, misalnya VCC-nya atau inputnya, outputnya yang korslet lama, maka panas lalu jebol. Nah, jadi kalau ada suara yang nggak berfungsi dari tombol-tombol ini, nah kita wajib periksa juga komponen-komponennya dengan mengamatin. Lalu ini ada transistor untuk memberi daya tegangan kemari, diturunkan kemari supaya distabilkan. Nah, kita lihat di sini komponen-komponen yang berkaitan dengan frekuensi itu biasanya kapasitor, suara bass. Nah, ini kan ada terhubung ke panel di depannya. Nah, ini kita perlu periksa, lalu periksa juga solderan. Jadi pertama semua juga harus kita periksa solderan. Nah, lalu dari seperti equalizer ini, maka dialirkan ke tune control. Nah, ini tune controlnya lebih besar. Inti tune control di sini adalah volume ini. Inti tune control adalah di bagian volume ini. Nah, ini volume. Nah, volume ini sudah sering saya bahas. Kadang-kadang sudah tua, sudah lama, sudah haus, maka antara terhubung dengan tidak terhubung resistansi di sini. Ini kaki ini kan input 2 kiri dan kanan, lalu output, lalu ada ground. Jadi perbandingan antara pergerakan resistansi terhadap ground itu mengeluarkan nilai resistansi tertentu, mengeluarkan perbandingan suara tertentu. Jadi dari sini kita putar sekian nilai resistansinya. Kita maksimumkan maka terhubung sempurna, maka langsung suaranya besar. Nah, ini kita cek satu-satu apakah ada short, ada rusak. Biasanya kalau besar sebelah, kecil sebelah bisa jadi di bagian ini potensiometer. Nah, lalu ini kasus tip sudah saya upload tadi, adalah gara-gara selektor ini suaranya hilang. Ini bagian out mic. Nah, karena memang ketika terhubung kakinya, karena di sini di belakang kakinya itu terhubung dengan ground. Jadi ini kemari aktif, kemari tidak terhubung. Nah, ketika tidak terhubung kemari maka suara mengecil, atau fungsi mic-nya aktif bisa menyebabkan suara utamanya mengecil. Nah, jadi ke sini. Lalu bagian bassnya ini masih bagus. Nah, ini kita cek. Jadi kita cek satu-satu. Nah, kan terdengar ini suara citik-citik. Artinya selektor on off ini masih berfungsi. Lalu ini bagian suronnya tadi juga bermasalah. Nah, ini nggak mau ngunci dia, nggak mengunci. Jadi
bisa jadi per-pernya di dalam rusak. Nah, ini susah perbaikinya, bagus kita ganti yang baru. Nah, lalu ada transistor. Transistor ini ada fungsi dari rangkaian-rangkaian ini di masing-masing. Nah, kalau mendetailnya bagaimana, ini susah karena kita tidak punya skema diagramnya. Kita menduga atau menganalisa berdasarkan prinsip kerja dari tone control. Oke, jadi dari radio, di selektor, tip di selektor, di filter equalizernya di sini, lalu masuk ke dalam tone control. Tone control ini untuk mengatur bass, mengatur volume. Sebagian tone control langsung ada volume untuk bass, treble, dan balan. Tapi di sini balan diatur di IC ini. Nah, lalu ngalir ke audio ini, penguat audio. Jadi simple aja sebetulnya. Nah, kapasitor-kapasitor di sini adalah fungsinya sama untuk membatasi supaya perbandingan penguatan antara audio yang masuk dengan akan dikeluarkan seimbang atau terfilter, tidak cempreng. Nah, ini kapasitor. Lalu dioda-dioda ini untuk tegangan bias. Nah, ini juga perlu diperiksa kalau IC dari penguat audio ini bermasalah. Oke, nah ini kabel untuk mic. Jadi kita menganalisanya, urutkan apa masalahnya, kita urutkan langkahnya. Nah, jadi kita balik. Nah, seperti ini. Jadi kalau ditanya mana inputnya untuk radio, nah kita harus periksa kembali ke radio. Lalu mana inputnya untuk tip, nah kita balik ke tip. Kita lihat dari kaki ini, kita urut. Nah, pasti nanti ngalir dari sini juga, dari selektor. Nah, mana input audionya, power audionya. Nah, kita lihat di sini. Nah, lihat di datasheet IC apa, ini satu. Nah, kita lihat. Kalau tanpa melihat IC itu agak susah, tetapi kalau model begini tertulis, artinya ini speaker. Lalu kita lihat, urutkan. Nah, ini kemarin. Oh, kaki satu ini speaker. Kaki dua ini, lihat. Kaki satu, speaker, dua. Nah, ini speaker ini. Lalu ini juga kita lihat kemana di sini. Nah, kita bisa memeriksa dari jalur ini. Apa ada di hubungan kabelnya. Misalnya ini kemari ada jumper, langsung kemari. Tapi berarti ini tidak melalui resistor, tidak dihambat. Nah, lalu inputnya yang mana? Nah, kita urut. Nah, cara ngeceknya, saya kira supaya jangan terlalu panjang, nanti saya coba buat lagi video untuk mengeceknya. Untuk mengeceknya dengan adanya daya listrik yang dimasukkan supaya jelas ketahuan. Nah, kemudian pada sistem boot yang sudah katakanlah sudah profesional seperti ini, sudah mantap ya. Jelas sebetulnya tertulis ada plus, ada minus, ini kapasitor yang besar ini. Nah, jadi kita mau ngecek tegangannya benar nggak, sekian di sini. Kalau nggak ada tegangan ya mana mau hidup semua ini. Lalu ini ada tulisan apa. Nah, dari tulisan itulah kita menjejaki kerusakan elektroniknya. Nah, lalu ini jelas ada tulisan. Jadi susah dijelaskan dalam waktu yang cepat, tapi dasar pemikirannya begitu menurut saya. Nah, ini kaki IC. Ini IC yang paling sering dipakai Polytron. Hampir rata-rata pakai IC ini. Jadi sudah terbukti sensitif menerima sinyal gelombang. Lalu ini ada TP in RL. Nah, ini berarti input. Nah, jadi kalau kita membuat input bisa mengambil saluran ini. Ini input. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.